Herman TV. Alhamdulillah. Alhamdulillah alladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faya ayuhan nas ittaqullah ittaqullah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim. Sahru Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Sadaqallahul azim. Kaum muslimin sedang Jumat yang berbahagia. Tidak ada seindah kata terkecuali kita membaca alhamdulillah. Bagaimanapun keadaan kita, apakah kita dalam keadaan susah, apalagi dalam keadaan kita bahagia ataupun senang, apakah kita dalam keadaan sakit, apalagi dalam keadaan kita sehat, alhamdulillah. Selawat dan salam pula kita kirimkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Habiballah. Judul khutbah kita pada Jumat ini kaum muslimin ialah Nuzulul Quran. Nuzul Al-Quran itu diperintahkan oleh Allah untuk memperingati bagi kita umat Islam. Firman Allah di dalam Al-Quran surah Ibrahim ayat 5 potongan ayat. Wa zakkirhum bi ayyamillah. Ingatkanlah mereka itu dengan hari-hari Allah. Memang semua hari itu adalah punyaan Allah kaum muslimin. Tapi ada hari-hari yang istimewa yang perlu kita ingati supaya anak-anak muda itu jangan lupa sejarah Islam yang sangat besar. Apalagi di zaman sekarang ini, anak-anak boleh katakan gila dengan HP dah. Siang malam HP saja ditengoknya, tak ada lain. Kalau orang tua begitu memang subhanallah lah. Kaum muslimin sedang Jumat yang berbahagia. Jumhur ulama, artinya kebanyakan ulama itu sepakat
bahwa turunnya Al-Quran yang pertama itu adalah tanggal 17 Ramadan. Itu perlu diingat, diperingati. Lain lagi hari-hari Allah yang istimewa itu apa? Kelahiran Nabi Muhammad SAW itu perlu diperingati itu. Supaya kita tahu bagaimana perjuangan Rasulullah pahit dan getirnya. Sampai berdarah-darah. Badan beliau itu kena limpar. Kita berjuang dalam Islam ada tak kena limpar. Sampai ditumpuki oleh kotoran-kotoran unta dan kambing. Kerja orang kafir Quraisy menghalangi Rasulullah menyiarkan Islam tersebut. Subhanallah. Apalagi diperingati itu Isra Mi'raj. Bagaimana kaum muslimin kekuasaan Allah itu jasmani dan rohani bisa menghadap Allah. Tak percaya juga itu. Kalau tak percaya maka sahabat-sahabat, kerabat-kerabat Abu Jahal lah tuh. Karena Abu Jahal tidak percaya sama sekali. Kenapa? Dia tidak beriman. Kaum muslimin sedang Jumat yang berbahagia. Untuk apa sebenarnya Allah menurunkan Al-Quran itu? Tadi dalam mukaddimah telah dibacakan untuk hudal linnas, untuk petunjuk manusia. Kalau manusia itu umum kaum muslimin, artinya orang-orang kafir non-Islam itu pun ada juga yang memakai ajaran-ajaran Al-Quran itu, tapi mereka tidak beriman. Banyak kaum muslimin orang non-Islam itu yang hafal Al-Quran, tapi dia tidak beriman. Hudal lil muttaqin, untuk petunjuk orang-orang yang bertakwa, di ayat kedua surah Al-Baqarah. Kalau kita ingin selamat kaum muslimin, Allah mengatakan di dalam surah Al-Baqarah ayat 123, "Famanittaba'a hudaya fala yadhillu wala yashqa." Siapa, kata Allah, yang mengikuti petunjukku Al-Quran, fala yadhillu, maka dia tidak sesat. Itu janji Allah itu. Innaka la tukhliful mi'ad, janji Allah itu pasti itu. Yalah kaum muslimin, kalau kita sesat di dunia ini, kaum muslim bisa kita balik ke pangkal jalan, bertanya kepada orang yang kita jumpai, tujuan kita kemana. Tapi di akhirat, kalau kita sesat, kepada siapa kita bertanya? Istri belum tentu kaum muslimin bisa nolong kita, walaupun sayang kita setengah mati di dunia ini. Anak apalagi, siapa yang nolong? Al-Quran. Itu kata Rasulullah kaum muslimin, bacalah oleh kamu Al-Quran itu. Sesungguhnya Al-Quran itu menjadi syafaat nanti pada hari kiamat, nolong kamu. Apalagi bulan Ramadan ini. Subhanallah. Wala yasqa. Maka kamu, kata Rasulullah, tidak melarat, tidak sengsara, baik di dunia ataupun di akhirat. Kenapa kaum muslimin kita bangsa Indonesia ini banyak yang melarat? Jawabannya tidak lain tidak bukan karena tidak mengikut Al-Quran. Walaupun negara kita bukan negara Islam kaum muslimin, tapi pribadi-pribadi kita harus juga ikut Al-Quran.
Ya kalau melarat di dunia ini kaum muslimin, uang tak ada, untuk kehidupan kita bisa tak tolong dengan keluarga. Keluarga tak mau, bisa dengan tetangga nolong. Banyak lagi kaum muslimin orang yang baik sekarang ini, masih banyak lagi. Dengan syarat kaum muslimin kita jujur. Kalau berutang bayar. Ini kaum muslimin berutang janji sebulan sampai 4 presiden tak terbayar. Subhanallah. Padahal kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sekalipun dia mati syahid itu kaum muslimin janjinya adalah surga yang menunggu. Illat dain kata Rasulullah, terkecuali dia ada utang tak jadi masuk surga. Bayangkan itu. Kita kaum muslimin, ya Allah, pandang enteng betul, utang tak mau bayar. Sekalipun kaum muslimin kalau disebut utang itu 1 rupiah dibayar, memang sedikit, tapi siksanya nanti dahsyat di neraka itu. Subhanallah, Allahu Akbar. Maka daripada itu kaum muslimin Jumat yang berbahagia, hadis Rasulullah mengatakan, taraktu fikum amrayn lan tadillu abada, kitabullah wa sunnati. Aku tinggalkan 2 pegangan kata Rasulullah. 2 pegangan pusaka Rasulullah itu. Apa dia? Al-Quran dan sunnah Rasulullah. Peganglah kaum muslimin. Insya Allah tidak akan tersesat kita. Karena itu adalah janji Allah. Apa yang diucapkan oleh Rasulullah itu adalah asalnya dari Allah. Walaupun hadis, walaupun tak dimuatkan dalam Al-Quran, kalau tidak ada dalam Quran, ada dalam hadis, pegang hadis. Tak ada hadis juga pegang, kata ulama, kata orang yang berilmu. Apa dalam hadis Rasulullah kaum muslimin? Man akrama aliman faqad akramani. Itu kata Rasulullah tuh, siapa yang memuliakan orang alim, orang berilmu, maka sungguh ia kata Rasulullah memuliakan aku. Kadang ulama itu dicemeh. Waman akramani kata Allah, kata Rasulullah, faqad akramallah. Siapa yang memuliakan aku kata Rasulullah, berarti dia memuliakan Allah. Hadis terakhir sambungannya, waman akramallah, siapa yang memuliakan Allah, fama'wahul jannah, sungguh ia nanti akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya. Kami ulangi kaum muslimin, siapa yang memuliakan orang alim, orang berilmu, berarti dia memuliakan Rasulullah. Barang siapa yang memuliakan Rasulullah, berarti memuliakan Allah. Kalau berarti memuliakan Allah, maka balasannya adalah surga. Janji Allah itu, janji Rasulullah. Rasulullah itu kaum muslimin, apa yang diucapkan itulah ia kerjakan. Janji Allah tidak pernah ingkar. Cuman kita kadang-kadang kaum muslimin yang selalu mengingkari apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Antara lain kaum muslimin kita memuliakan Allah itu ialah apabila kita menghadap Allah, maka cantikkanlah, baguskanlah pakaian kita yang pantas menghadap Allah. Kadang-kadang kita kaum muslimin lebih berakhlak kepada manusia daripada Allah. Kata
Usahakanlah mengadakan pesta kaum muslimin. Kalau kita menyambut tamu tuh, ya Allah, seperti pengantin kita menyambut tamu tuh. Mantap baju kita, sepatu kita mengkilap, songkok kita yang baru. Wow, mantap. Nyambut tamu, nyambut manusia. Pada manusia itu kadang-kadang korupsi kerjanya, berdosa. Tapi salat kaum muslimin menghadap Allah, astagfirullahaladzim, cukup baju kaos oblong, celana yang dibawa tadi ke pasar pagi ikan, ke pasar ikan, itu untuk salat. Kalau kita melihat kaum muslimin, para ulama-ulama terdahulu, Rasulullah, kaum muslimin kalau mau salat itu ia ambil pakaian yang paling cantik sekali. Itu Rasulullah. Begitu juga ulama Imam Malik, menurut riwayat kaum muslimin, kalau dia mau salat itu dia ambil pakaian yang paling cantik. Santrinya bertanya, Tuan, kenapa Tuan ambil pakaian yang paling cantik kalau salat? Ini menghadap Allah, kita sedang ngomong dengan Allah. Kita menghadap wali kota saja kaum muslimin itu paling cantik, itu bukan menghadap presiden. Apalagi ada presiden 1 minggu 1 bulan menyiapkan pakaian itu menghadap Allah. Baju kaos oblong, celana yang dibawa ke pasar ikan, bawa salat. Apakah sah salatnya itu? Memang kaum muslimin sah, tapi belum tentu diterima. Sah belum tentu diterima. Hati-hati kaum muslimin. Maka dalam ajaran Islam itu kaum muslimin adalah benar dan ikhlas. Ikhlas dan benar. Bagaimanapun kaum muslimin ikhlasnya kalau tidak benar, tak diterima oleh Allah. Bagaimanapun benarnya pula kalau tidak ikhlas, tak diterima oleh Allah. Demikian khutbah yang paling singkat ini kaum muslimin. Mudah-mudahan memperbaiki diri kita masing-masing. Apalagi di bulan Ramadan ini kaum muslimin, lebih kurang tinggal 14 hari lagi kaum muslimin. Kita ditinggal bulan Ramadan. Pergunakanlah Ramadan yang kita tinggal ini, yang kita alami sekarang kaum muslimin. Bulan tahun depan kaum muslimin kita belum tentu lagi bertemu kaum muslimin. Daripada itu kaum muslimin, berbanyaklah kita amal di akhir-akhir Ramadan ini. Demikian. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawata innahu was-sami'ul alim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi lam yattakhiz walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulk wa lam yakul lahu waliyyun minadh-dhulli wa kabbirhu takbira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Faya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad kama barakta ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi. Ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.